这样的我，你还想娶吗？当然，你陈少商就是全都城最好的女娘，全天下最好的女娘。 Halo semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan kembali melanjutkan alur drama Love Like the Galaxy episode 28 sampai dengan 30. Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita masuk saja ke alur ceritanya. Melanjutkan episode kemarin, Sosang semakin menjadi yakin atas perasaannya terhadap Lim Pui, dikarenakan Lim Pui bisa menerima Sosang apa adanya, padahal ibunya Sosang sendiri sudah menjelekkannya. Namun, Lim Pui tidak peduli, baginya Sosang adalah salah satunya wanita yang ada di hatinya. Terlebih lagi, semua yang telah Sosang alami saat senang maupun duka, selalu Lim Pui berada di sisi Sosang. Karena itulah, Sosang semakin yakin jika ia sebenarnya menyukai Lim Pui. Sosang pun segera menemui kedua orang tuanya untuk memberitahukan jika ia sudah benar-benar sadar dan yakin untuk menikah dengan Lim Pui. Di kediaman Lim Pui, tiba-tiba ada sekelompok pasukan yang ingin menyerang Han Wu. Lim Pui segera menghajar mereka semua. Saat mereka semua dikalahkan oleh Lim Pui, Han Wu yang ingin menginterogasi salah seorang pasukan itu malah terbunuh oleh senjata rahasia yang dikeluarkannya, dan bandit itu pun menyerang kakinya Lim Pui, lalu kemudian mencoba untuk kabur. Namun dengan sigap Lim Pui mampu membuat bandit itu tewas. Lim Pui segera memeriksa keadaan Han Wu, namun Han Wu sudah tewas. Lagi dan lagi Lim Pui kehilangan sumber informasi tentang dalang dari penukaran senjata perang. Di istana, ternyata Kaisar sudah mengetahui jika kaki Lim Pui sedang terluka. Seperti biasa, Kaisar sudah menganggap Lim Pui seperti anaknya sendiri. Jadi, jika Lim Pui terluka, Kaisar akan sangat khawatir. Namun, Kaisar menyadari, sebelum kaki Lim Pui terluka, Lim Pui berada di kediaman Cheng. Kaisar pun menduga jika kakinya Lim Pui terluka karena Sosang. Namun Lim Pui menyembunyikan itu dan bilang jika kakinya terluka karena jatuh dari kuda. Kaisar yang tahu sejak kecil Lim Pui sangat mahir dalam berkuda tidaklah percaya dan berpikir jika Lim Pui sengaja menyembunyikan itu karena tidak ingin sampai Kaisar menghukum Sosang. Kaisar juga sangat prihatin dengan Lim Pui. Lim Pui terluka, tapi Sosang malah tidak datang untuk menjenguknya. Selir Yue pun berpikir mungkin saja Sosang tidak mengetahui lukanya Lim Pui. Mendengar itu, Kaisar akhirnya membuat rencana agar Sosang bisa mengetahui jika Lim Pui sedang terluka. Kaisar pun kembali mengundang Sosang untuk masuk ke istana. Keesokan harinya, Sosang datang ke istana. Ia pun ditemani oleh pelayannya Permaisuri. Namun saat di jalan, Sosang berpapasan dengan putri ketiga. Putri ketiga ini sedari kecil menyukai Lim Pui, padahal ia sendiri sudah menikah, namun masih saja belum move on dari Lim Pui. Putri ketiga pun mengatakan jika Sosang adalah seorang penggoda. Sosang tidak terima dan berbalik bertanya, menggoda hal apa? Putri ketiga mengatakan jika itu memang benar dan sebuah fakta. Ia pun menyuruh pelayannya untuk menampar Sosang karena berani melawannya. Saat pelayan itu ingin menampar Sosang, Lim Pui datang dan menghentikan. Lim Pui meminta pada semua pelayan untuk pergi karena ada yang ingin dia beritahukan pada putri ketiga. Lim Pui mengatakan jika tidak perlu lagi membahas masa lalu dan juga ia tidak ingin mendengar putri ketiga menghina calon istrinya. Lim Pui menegaskan jika dalam hidup ini ia hanya ingin menikah dengan Sosang, tidak ingin dengan yang lain. Lim Pui pun memegang tangan Sosang dan mengajaknya untuk pergi meninggalkan putri ketiga. Sosang mulai mengkhawatirkan kakinya Lim Pui. Sosang bilang untuk jangan berjalan terlalu cepat karena kakimu masih terluka. Lim Pui membalas, kemarin bersikap dingin, kenapa hari ini begitu perhatian?
Sosang membantah, ia bukannya perhatian, tapi karena mereka akan menjadi suami istri. Takutnya Sosang tidak menjaga Ling Pui dengan baik, dan ia pun takut akan dimarahi oleh kaisar. Ling Pui meminta maaf karena kemarin ia membuat Sosang seperti terkekang. Sosang menjelaskan jika sebenarnya kemarin ia ragu. Ling Pui yang selama ini selalu diidam-idamkan oleh semua orang, malah sekarang ingin menikah dengannya. Itu membuat Sosang sedikit ragu. Ling Pui pun salah paham. Ling Pui berpikir kedatangan Sosang ke istana hari ini adalah untuk membatalkan pernikahan, karena kemarin mereka sedang ribut. Namun Sosang menjelaskan, Siapa yang membatalkan pernikahan? Aku tidak akan membatalkan pernikahan, kata Sosang. Sosang pun mengatakan pada Ling Pui jika ia sudah sadar, karena sejak kecil Sosang tidak tahu rasanya disayang orang, dan juga tidak tahu rasanya mencintai. Jadi sering meragukan ketulusan Ling Pui. Begitupun dengan Ling Pui. Ia berjanji jika kelak menjadi suami istri, ia akan sepenuhnya menjaga, dan ia tidak akan pernah menindas Sosang. Dan ia pun tidak akan pernah menindas Sosang. Jadi tidak perlu dipikirkan masalah derajat yang berbeda. Ling Pui akan membuat Sosang percaya itu. Sosang pun bertemu dengan kaisar. Kaisar segera menanyai Sosang, bagaimana cara Sosang kelak jika menjadi istrinya Ling Pui? Sosang bingung dan kemudian ia mengatakan harus menikah dahulu. Hah? Seperti itu saja? Kata kaisar. Sosang memohon ampun karena ia tidak mengerti maksud dari kaisar. Kaisar pun menanyai lagi, apakah kau pantas untuk Ling Pui? Kaisar pun langsung membangga-banggakan Ling Pui di depan Sosang agar Sosang semakin tertarik. Tiba-tiba Ling Pui datang. Kaisar pun menjadi panik karena luka Ling Pui yang belum sembuh dan meminta Ling Pui untuk segera beristirahat. Namun, Ling Pui ingin mendengar apa yang sedang kaisar bicarakan pada calon istrinya. Sosang pun kembali menjelaskan pada kaisar jika saat ia kecil, ia terpisah dari kedua orang tuanya karena orang tuanya pergi menjaga perbatasan. Ia pun diurus oleh bibi serta neneknya yang cerewet. Selama ini, ia tidak mengenal huruf karena tidak ada yang mengajari cara ia membaca. Sosang juga menjelaskan jika Ling Pui adalah seorang jenderal, mungkin saja ia tidak terlalu cocok pada gadis yang berpendidikan tinggi. Karena itu, Sosang sangat yakin jika ia sangat pantas untuk Ling Pui karena Sosang sangat tidak berpengetahuan. Mendengar itu, kaisar sangat menjadi kesal. Kaisar bilang jika Ling Pui sangat berpendidikan, tentu saja ia sangat cocok pada gadis yang berpendidikan tinggi. Sosang pun berdalih, jika saja dahulu ia tahu akan disukai oleh Ling Pui, mungkin saja dari dulu ia akan rajin belajar. Namun sekarang tampaknya sudah terlambat, kata Sosang. Kaisar pun menyuruh Sosang untuk belajar di istana. Permaisuri akan mengajari Sosang secara langsung. Sosang sedikit sedih karena berarti Sosang akan tinggal dalam istana dan juga jauh dari keluarganya. Ling Pui yang mengetahui jika Sosang tidak bisa meninggalkan keluarganya. Karena itu, Ling Pui akan mengantar dan menjemput Sosang. Oh, antar jemput, kata kaisar. Jika tidak repot, ya silakan, kata kaisar. Harus mengantar Sosang pada jam 7 pagi dan menjemputnya pada jam 5 sore. Malam harinya, setelah selesai menemui kaisar, Ling Pui membawa Sosang ke suatu tempat. Setelah berlari-lari, Sosang pun meminta berhenti karena ia kelelahan. Ternyata Ling Pui mengajak Sosang untuk melihat bintang-bintang. Dulu, waktu Ling Pui masih kecil, ia berharap jika di antara cahaya sinar bintang itu ada yang bisa ia miliki. Sosang memandang Ling Pui dan menyuruh Ling Pui untuk mendekat agar bisa melihatnya lebih jelas. Melihat apa? Melihat bintang di matamu. Ya, nih, lihat yang jelas, kata Ling Pui. Melihat bintang yang terang di mataku, itu kamu. Tiba-tiba ada beberapa prajurit yang sedang berpatroli. Sosang segera mengajak Ling Pui untuk segera pergi. Namun saat prajurit itu melihat Ling Pui, mereka pun pura-pura tidak melihat apapun. Enggak lihat apa-apa, kata Ling Pui. Coba lihat ini. Ling Pui pun langsung mencium kening Sosang. Sosang pun terkejut dan terheran-heran. Begitupun dengan para prajurit, mereka menjadi panik dan segera kabur. Beralih di kediaman Cem, Sosang yang sudah berada di rumah menjadi salah tingkah dan dipergoki oleh kakaknya Sosang. Ia pun heran dengan tingkah Sosang.
Kakaknya Sosang itu pun langsung berpikir jika Sosang sedang dalam ketakutan, karena ia pikir kaisar menyalahkan Sosang karena kaki Ling Pui yang sedang terluka, dan sekarang akan menghukum seluruh keluarga Cheng. Sosang bilang jika kaisar tidak menyalahkannya. Lalu, kenapa kau terlihat ketakutan dan wajahmu memerah serta lehermu membesar? Leher membesar. Sosang menjadi kesal saat lehernya dibilang besar. Lalu Sosang pun menanyai kakaknya itu. Sosang bilang, apakah kau pernah dicium? Ia pun langsung memikirkan kejadian saat ia tidak sengaja mencium Wan Cici dan berpikir jika Sosang mengetahui itu. Ia pun menjadi panik. Saat ia ingin menjelaskan, Sosang langsung menutup mulutnya dan bilang, jangan katakan itu. Sagong berpikir jika Sosang mengetahui itu dan takut akan ketahuan pada ayah dan ibunya. Jadi, menyuruh Sosang agar tidak mengatakan pada siapapun. Sosang pun langsung to the point untuk jangan mengatakan jika tidak ingin mati. Mereka berdua pun akhirnya sepakat. Saat kakaknya pergi, Sosang sedikit bingung dan curiga karena saat Sosang bertanya, pernah dicium? Sokong langsung menutup mulutnya. Keesokan harinya, Lian Fang membangunkan Sosang. Lian Fang bilang jika Ling Pui sudah datang untuk menjemputnya. Afei, pengawal Ling Pui, bertanya pada kakaknya, kenapa mereka harus bangun pagi-pagi sekali? Kakaknya menjelaskan jika ada seseorang yang sedang mengkhawatirkan calon istrinya. Hari pertama, Sosang mulai belajar pada permaisuri. Ia tampak serius. Hari kedua, Ling Pui mulai masuk angin. Dan Sosang mulai tertidur saat belajar. Hari ketiga dan seterusnya, mulai kelelahan. Sosang menjelaskan pada permaisuri jika saat ia membaca buku, ia menjadi sangat mengantuk. Permaisuri pun dengan lembut memahami Sosang. Hingga hari-hari berikutnya, Sosang mulai terbiasa. Sosang pun memamerkan bakatnya dalam bidang mekanik. Dan juga bilang jika ia bisa dalam bidang lainnya. Apakah permaisuri ingin tahu? Ternyata bidang itu adalah bidang kretek-kretek. Sosang membuat badan permaisuri kretek-kretek dengan kakinya. Membuat para pelayan menjadi panik. Ia pun memarahi Sosang karena sudah tidak sopan pada permaisuri. Sosang pun membela jika ia sedang menghilangkan pegal pada permaisuri. Jika tidak percaya, tanyakan saja. Permaisuri pun mengatakan, iya, rileks, jauh lebih baik. Tiba-tiba, Wang Ling dan ibunya datang untuk menemui permaisuri. Mereka semua pun disuruh untuk keluar. Namun saat di luar, Sosang mendengar keributan. Sosang segera masuk ke dalam dan ia pun segera melindungi permaisuri dan membuat tangannya Sosang terluka. Sosang sangat kesal atas perbuatan ibunya Wang Ling terhadap permaisuri. Permaisuri adalah orang yang sangat baik. Ia selalu mengalah, namun Sosang tidak tinggal diam. Terlebih lagi, ibunya Wang Ling juga menghina Ling Pui karena kaisar dianggap pilih kasih. Ternyata kaisar dan Ling Pui berada di luar. Sosang bilang kaisar tidak pilih kasih. Ling Pui mendapatkan kepercayaan kaisar karena jasa-jasanya tidak seperti keluarga ibunya Wang Ling yang hanya membuat keributan. Ibunya Wang Ling pun menjadi kesal dan ingin menampar Sosang. Namun kaisar segera melerai mereka. Saat di istana, lagi dan lagi Sosang bertemu dengan putri ketiga. Ia pun segera mendatangi Sosang. Sosang langsung berbalik badan dan ingin pergi, namun dihalangi. Karena Sosang yang lancang berbalik arah saat dipanggil oleh putri ketiga. Putri ketiga pun langsung mengatakan jika hari ini tidak ada yang akan menolongmu. Sosang segera berdiri dan ingin pergi, namun para pelayan segera memegangi dan menginjak tangannya Sosang. Putri ketiga menyuruh pelayan untuk menamparnya. Untung saja istri putra mahkota datang dan menolong Sosang. Putri ketiga pun tidak ingin berurusan panjang dan meninggalkan mereka. Sosang pun diajak istri putra mahkota ke kediamannya dan di sana ia pun mengobati luka di tangan Sosang. Ternyata Ling Pui sedang bersama putra mahkota. Namun Ling Pui seperti enggan terus berbicara pada putra mahkota dan memutuskan untuk pergi. Saat Ling Pui ingin pergi, putra mahkota mengatakan jika calon istrimu sedang berada di istana timur. Apakah kau tidak ingin menemuinya? Kembali ke Sosang dan istrinya putra mahkota. Sosang melihat jika menjadi istri putra mahkota sangat tidak mudah. Sosang pun juga mengatakan jika sebenarnya ia tahu istana adalah tempat yang penuh dengan masalah. Karena sekarang mau tak mau ia harus masuk ke tempat ini karena Sosang akan menjadi istrinya Ling Pui. Maka dari itu ia harus tahu Ling Pui orang seperti apa.
Tanpa disadari, perkataan Saosang didengar oleh Ling Pui yang kemarin Ling Pui marah karena tingkah Saosang yang tidak membutuhkan bantuannya. Sekarang menjadi paham dan segera mendatangi Saosang. Namun saat Ling Pui memegang tangannya Saosang untuk mengajak pergi, Saosang tampak sakit dan ternyata tangannya Saosang lagi dan lagi terluka. Ling Pui menanya Saosang kenapa tangannya terluka lagi. Saosang malah membalas, "Hah, kenapa? Bukannya kemarin kau ingin menarik ketulusanmu? Ngapain masih nyari?" Dibalas Ling Pui, "Siapa yang nyari? Jelas-jelas kau yang pergi ke Istana Timur dan lalu bertemu denganku." Ling Pui pun menanyai Saosang, siapa yang melukainya? Namun Saosang tidak mengatakan apapun. Kembali Ling Pui memperingati Saosang jika jangan sering-sering ke Istana Timur, karena di Istana Timur adalah tempat orang munafik. Jika tidak ada konflik atau keuntungan, orang di sini akan baik. Namun jika sudah melibatkan kekuasaan, maka mereka akan sulit mengendalikan diri. Istana Timur adalah tempat penuh masalah. Ling Pui tidak ingin Saosang terlibat. Saosang menjelaskan jika ia sudah tahu semua itu. Tapi demi mengetahui Ling Pui adalah orang seperti apa, ia rela mengambil risiko itu. "Oh, karena aku," kata Ling Pui. "Yaudah, gak apa-apa kalau gitu. Tapi ingat, ada apa-apa bilang aku ya, karena aku akan melindungimu." Sampai di sini dulu alur drama Love Like di Galaxy episode 8 sampai dengan 30. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya, dan berikan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu lagi di episode berikutnya.